Dan waktu sakit itu bukan memang waktu sakit ya entah itu saya nggak tahu ya yang maha kuasa, apakah saya tidak bisa merawat, apa memang itu memang sakit, yang namanya intinya sakit, panas, kakinya bengkak. Kenyataannya Mbak Novi bisa lihat sendiri anak tersebut sehat dan insya Allah perkembangannya sesuai dengan anak-anak lainnya. Nah, dikarenakan kondisi dan keadaan, ibu dan bapak ini tidak memberikan haknya, sehingga anaknya sering banget dehidrasi, Pak, gitu. Oke, Mas Aldi, jadi memang ya negara kan nggak bisa dengan kata-kata, dengan apa. Jadi negara itu melihat antara faktanya dengan de jure secara hukum itu ada di mana. Dengan catatannya secara administrasi, secara hukum ada di Bogor. Yang bertanggung jawab atas Anda sebenarnya adalah Mas Aldi dan Mbak Dahlia, sebenarnya pemerintah Bogor. Tapi kalau walaupun jaraknya cuma 10 meter tapi udah melewati perbatasan, pemerintah Bogor nggak bisa Betul Pak. ngasih ke merawat jenengan. Yang bisa mereka lakukan adalah koordinasi, seperti kami koordinasi ke Tangerang. Mas ada wargamu namanya Aldi dan Dahlia ke pemerintah Tangerang, tolong itu dirawat karena mereka mengalami masalah kayak gini. Pemerintah Tangerang langsung oke, kita rawat. Tapi ternyata ketika ngecek di data kan pemerintah Tangerang nggak nemu ada Aldi dan Dahlia kan. Ternyata Mas Aldi dan Mbak Dahlia ada di Bogor secara status administrasi kependudukannya gitu loh. Makanya ini perbaiki dulu. Kalau perbaiki dulu apa ya, pilihannya tinggal di Bogor atau pindah ke pendudukan di Tangerang. Memang kelihatannya apa ini negara kok aturannya sulit. Sebenarnya nggak sulit kalau memang semua ditempuh secara apa dengan taat gitu, karena nggak ada biaya, kita hanya berkorban waktu dan tenaga saja untuk ngurus itu. Dan saya rasa kalau di Banjarnegara udah di desa udah cukup ya Bu Eni ya, di desa selesai, nggak harus ke kantor di Dukcapil Kabupaten. Saya rasa Tangerang juga kurang lebih mungkin sama lah ya, bahkan mungkin sana bisa online, mungkin Bogor mungkin online. Jadi kalau status kependudukan belum clear, negara juga nggak bisa membantu Teh Novi, nggak bisa membantu Mas Aldi dan keluarga. Betul, karena jujur Pak, saya pun tidak mau mengambil risiko, dalam arti ketika anak diambil nanti anaknya kenapa-napa, itu menjadi tanggung jawab saya juga, beban saya juga. Saya juga nggak akan mungkin kontrol setiap hari ngeliatin kondisi bayinya, karena kan yang saya bantu juga banyak gitu. Jadi itu udah di luar batas kemampuan saya. Ya, saya selaku PPPA di sini pertama apresiasi apapun yang dilakukan oleh Teh Novi ini luar biasa, karena di sini kan ada, ini sebelum kita bicara mengenai haknya Bu Eti yang dirampas ya, ada haknya ibu yang terampas oleh kondisi, dan dengan segala keterbatasan Mbak Dahlia ini kan nggak punya kanal untuk menyampaikan. Alhamdulillah tertolong oleh Teh Novi. Jadi kami atas nama PPA Banjarnegara apresiasi, atas nama pemerintah Kabupaten Banjarnegara apresiasi kepada Teh Novi dan tim. Mudah-mudahan jadi pahala Teh Novi. Amin. Nah, kemudian kalau kami melihatnya ada dua permasalahan di sini. Yang satu masalah pengasuhan anak, yang kedua masalah kalau saya lihat ada perikatan antara Bu Eti dengan Mas Aldi yang pada akhirnya menimbulkan utang piutang. Walaupun utang piutang itu saya rasa
dengan kata-kata yang nggak ada Hitam di atas putih. hitam di atas putih. Itu adalah bentuk dari ikatan juga kan yang menimbulkan hutang piutang. Nah, atas dua hal ini, yang pertama, kalau dari kami, prinsipnya ibu harus bersatu dengan anak. Prinsipnya itu. Nah, cuma kondisi Mbak Dahlia, Mas Aldi, sepertinya Tidak memungkinkan. Tapi kami tidak akan menahan atau mengarahkan dan apapun juga. Saya hanya ingin memastikan Mbak Dahlia benar-benar siap untuk merawat anak kembali. merawat ya, Pak? anak, menjamin keselamatan anak tersebut. Kemudian yang untuk masalah kedua, itu adalah bentuk tanggung jawab Mas Aldi. Mas Aldi terhadap Bu Eti punya tanggung jawab, itu diselesaikan. Betul. Yang saya nggak mau adalah masalah kedua ini membawa-bawa anak. Utang piutang apapun bentuknya nggak boleh menjadikan manusia sebagai jaminan. Betul. Nah, itu Kalau betul. itu akan saya tindak langsung Betul. pidana. Kalau sampai anak ini jadi sandera, jadi jaminan, langsung saya pidanakan. Hari ini juga langsung. Betul, Pak. Tapi kalau ini tidak jadi, saya rasa tinggal kekeluargaan Kekeluargaan saja. aja, Pak. Dengan yang jadi prioritas adalah keselamatan anak, Mbak Dahlia. Jadi jangan ego sebagai ibu, Betul. sebagai orang tua, terus kita gelap mata. Saya nggak saya nggak akan mencegah hak ibu untuk mendapatkan anaknya, nggak akan. Itu akan saya lindungi. Mbak Dahlia akan saya lindungi haknya sebagai ibu. Kami PPPA Banjarnegara akan melindungi hak Mbak Dahlia sebagai ibu. Tetapi harus mempertimbangkan semua hal. Yang utama adalah keselamatan Anak. Betul. Mungkin itu Teh Novi yang bisa saya sampaikan. Saya setuju, Jadi Pak. saya minta coba deh Mas Aldi, Mbak Dahlia, pastikan dulu kependudukannya, data-datanya, supaya saya bisa minta bantuan, supaya saya jelas gini. Saya kalau minta bantuan untuk Mas Aldi, Mbak Dahlia ini, saya ke pemerintah Bogor atau ke pemerintah Tangerang bingung. Kalau udah jelas, saya kira kita bisa. Negara pasti memenuhi janjinya. Negara pasti memenuhi janjinya untuk merawat semua warga negara yang membutuhkan. Saya pastikan itu. Dan nggak ada biaya. Gimana Mas Aldi, Mbak Dahlia, silakan. Atau mau kita break dulu untuk berpikir dulu, silakan. Jadi diklarifikasi, tadi kan sempat nggak ke-record. Kenapa kependudukannya harus ditetapkan supaya mendapatkan 3 bantuan itu ya Pak? Ya, semua bantuan dari pemerintah syaratnya adalah status kependudukan. Betul. Jadi kalau kependudukannya jelas, mulai dari jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kehidupan, dari resiko sosial, mulai dari makanan, mulai dari pendidikan, semua akan dijamin. Jadi kalau tanpa status kependudukan, kondisi seperti saudara Aldi ini nggak bisa dirawat oleh negara. Negara nggak bisa memenuhi janjinya, bukan karena keabeyan, keacuhan negara, tetapi karena memang secara legal, secara formal kami dilarang, negara dilarang untuk membantu bukan penduduk gitu loh. Itu yang harus dipenuhi dulu. Kalau silakan Bu Eni. Untuk status kependudukan barangkali hanya tempat tinggal, bukan hanya tempat tinggalnya, tapi status pendidikannya kan juga, karena itu Oh iya betul Bu, iya, iya betul. Ini jenis bansos yang akan mereka terima Pak. Iya betul. betul. Misalnya contoh kayak program Keluarga Harapan, itu kita berikan sekitar 400.000 per item. Item pertama misalnya dia miskin, kita kasih per bulan 400.000. Kemudian punya balita yang usia sekolah, bukan balita, anak usia sekolah, tambah lagi sebulan 400.000 kalau nggak salah. Kemudian dia punya lansia di keluarga itu, tambah lagi 4. Jadi
masyarakat miskin bisa memperoleh 400 sampai 1.200.000 per bulan, Per Teh bulan. Novi. Jadi saya kira itu udah sangat cukup. Kalau di Banjar udah sangat cukup ya untuk hidup. Nah, itu mungkin ketika itu mendapatkan penetapan 1,2 ya bantuan dari negara, itu kan udah sangat membantu anak sebenarnya. Ya. Gitu. Itu belum kalau misalnya nanti BPJS, BPI gratis, jaminan kesehatannya Kesehatan. gratis. Semua akses kesehatan, sakit kapanpun juga, Amel bisa ditangani. Tercover ya. Jadi gratis, semua gratis. Betul. Jadi harusnya penduduk itu artinya masyarakat yang status kependudukannya lengkap, nggak ada penduduk yang terlantar di Indonesia itu. Oke. Kalau ada yang terlantar itu sebenarnya ada masalah di datanya. Pak Kades ini pasti tahu persis. Ya. Ilegal, berarti ilegal pendudukannya. Iya. Gitu Teh Novi. Ya, paham Pak. Ada yang mau disampaikan? Atau mau istirahat dulu ya? Istirahat dulu. Saya kira ini saya Iya, yakin enggak. untuk Mas Aldi, untuk Mbak Dahlia, dititipkan pertama kali saya. anu banget apa? Menegangkan berat. Jadi silakan Mas Oh, oke. Pak Toro tolong Mbak Mbak Dahlia. Dahlia, Mas Aldi. Aldi di istirahat di ruang sekretaris dulu aja. Refresh dulu lah. Di ruang sekretaris aja nggak apa-apa. Ya, Nggak, coba tenangkan diri. tenang, yang rileks saja. Ambil pilihan dengan prioritas keselamatan anak. Tapi jangan Kapanpun Anda pingin, kami lindungi Hah. hak Anda. Tapi saya jangan lindungi. dikira kita Membela. kok Teh Novi kayak Berpihak gini saya. gitu. Saya nggak kenal sama ibu, Mbak juga minta tolong sama saya. Saya di sini cuma untuk kepentingan anak aja sih. Betul, betul. Jadi nggak ada yang lain. Ya seperti yang saya sampaikan juga kan pernah, udah kita satu keluarga, udah itu aja. Kapan saja, wong bapak tinggal di situ Webo. Sekarang anu dulu, Pak. Istirahat dulu. Mau istirahat? Anu dulu aja sebentar aja, nanti di 15 menit cukuplah di ruang sekretaris. Kemudian saya minta Bu yang lain Pinara di luar dulu. Iya. Pak Kris kan pengacara kami. Saya pengen bicara sama Pak Kris dan Teh Novi dulu sebentar. Oke. Ini Pinara dulu. Baik. Pak Kris, apa opsi yang mungkin dari kasus ini? Berarti kan kalau saya lihat kan secara normatif kan memang kita anak itu harus kembali ke ibu kandungnya. Iya, setuju itu Pak. Tapi kok saya lihat kondisinya kok ya, dan kayaknya dia kan udah punya kesempatan untuk memperbaiki hidup sebenarnya udah cukup panjang sejak dia kembali dari Kalimantan sampai sekarang gitu. betul. Tapi kondisinya kok masih sama gitu, masih mengkhawatirkan. Apa bijak kalau kita kembalikan ke ibunya? Melihat jadi kembali ke prinsip kita kedua TP2A itu kan bertindak mengedepankan kepentingan anak. Anak. Gitu. Oke. Di sini kepentingan anak itu bagusnya bagaimana? Kalau kita lihat anak kan kaitannya dengan jaminan perekonomiannya, Betul Pak. tumbuh kembangnya itu kan membutuhkan biaya. Betul Pak. Sedangkan apabila Aldi sendiri dengan Dahlia kan statusnya masih nikah siri. Nikah siri itu betul Pak. Iya, itu sendiri apabila untuk mengakses bantuan dan lain-lain kan masih susah itu. Iya. Karena posisi Nggak nikah bisa. siri. Betul. Itu bukan anak resmi dari Aldi. Betul. Walaupun biologisnya kan Aldi. Itu kendalanya di situ. Sehingga itu kita pulangkan ke orang tua. Itu mau gimana? Soalnya gini, kalau yang sudah kemarin kita jalani, dari Bu Eti sudah menyelenggarakan silahkan diambil. Iya betul. Dari kami pun sudah mengabarkan kepada Aldi untuk ngambil. Tapi Aldinya nggak datang, cuek aja. Jadi
ke anaknya itu kelihatan kurang care. Iya, betul. Nah, bahkan kami sampai menawarkan, udah datanglah ke sini nanti kita yang Ongkos, iya, betul. Bu Eneng cerita. Iya, itu pun dia cuek-cuek aja. Nah, jadi sehingga sudah kelihatan kan care atau tidaknya orang tua ke anaknya. Ya, itu jadi pertimbangan bagi kita. Iya. Ataupun kalaupun care tapi kondisi ekonominya nggak memungkinkan untuk Kan dia. udah mau diongkosin padahal. Iya ya, padahal udah mau diongkosin ya. Tapi masih nggak mau datang gitu. Sudah kita siapkan rumah singgah waktu itu Iya, Pak, ya. Rumah singgah udah kapanpun, berapapun mau bawa rombongan berapapun kita siapkan. Silakan datang. Kita punya 8 kamar yang dipakai orang terlantar dan fasilitasnya cukup. Kamar mandi dalam nggak ada masalah sebenarnya itu. Jadi sehari setelah kita mendapatkan rujukan kasus itu, kita langsung bergerak. Oh, Iya. Tanggal 27, 29 kita bergerak. Iya, 27 sore soalnya kan. 29 kita bergerak, kita memposisikan, ngatur kalau Aldi datang, tinggal di mana? tinggal di mana itu sudah kita Siapkan ya? Iya. Kemudian Bu Eti-nya sendiri sudah oke siap. Jadi tinggal kemauan Aldi tadinya. Cuma yang waktu itu kita belum lihat YouTube ya. Iya. Begitu muncul kok katanya dinsos mempersulit dan itu yang membuat loh kok kayak gini gitu. Sehingga kita obrolan di sini kok malah kayak playing victim dia. Betul. Gitu. Dia yang menelantarkan anak tapi dia berkomentar di YouTube seolah-olah dia jadi korban. Betul. Nah, ini diklarifikasi juga ya Pak, bahwa Dinsos udah merespon dengan baik sebelum video saya tayang. Iya, Ya. sebelum video Sudah. saya Sudah direspon dengan baik. Iya. Kami punya SOP dan SOP itu kita jalankan, termasuk koordinasi dengan ketika kita prinsipnya begitu ada warga yang butuh kita kan langsung intervensi tangani gitu. Tapi ketika mentok tangani misalnya status kependudukan tadi bukan di kita, ya kita koordinasikan ke Tangerang ya. Jadi protokol itu sudah kita jalankan sebenarnya. Ya, Pak. Begini Pak Chris, kalau misalnya kan kekhawatiran saya cuma gini, kalau kita berikan anak ini bukan berikan ya, kalau kembalikan ke ibu, kita juga kesulitan monitornya ya. Iya, betul. Saya pun juga. Terus siapa yang akan memonitor karena PPA Bogor nggak punya kewenangan sampai Tangerang misalnya. PPA Tangerang nggak secara formal kan nggak ada anak keluarga namanya Aldi di Tangerang, Iya. Mbak Tenovi. Jadi agak kesulitan juga kita. Bukan agak lagi, kita jelas nggak bisa memonitor setelah ini perawatannya gimana. Saya nggak mau ada kejadian kayak Tenovi tadi cerita, apalagi sampai meninggal dan lain sebagainya. Itu belum lama Pak kejadian beneran. Kejadian beneran. Jadi ibu kandung pisah sama suaminya. Diambil paksa sama mertuanya. Saya sama Bu Lia Komnas datang ke sana ngambil anaknya. Terus mertuanya ya udah nggak apa-apa ambil aja katanya gitu. Diambil 3 minggu, kurang dari 1 bulan meninggal dunia, dehidrasi. Ya Allah, Robi. Jadi anaknya matanya udah celong, udah kondisi pucat, jadi udah telat juga dibawanya. Itu saya nggak mau itu terjadi.